Sejak percakapanku dengan Wardah mengenai pakaian, aku benar-benar mengubah caraku berpakaian. Walaupun belum siap menggunakan kerudung, namun aku sudah membuang pakaian-pakaian yang menunjukkan lekuk tubuhku dan menggantinya dengan yang agak longgar. Memang perubahannya agak lama. Awalnya aku merasa bahwa pakaian tidak berpengaruh apapun terhadap orang. Masih banyak teman-teman kerja yang terus menggodaku, bahkan sampai mencari tahu nomor WhatsApp dan mengirim pesan-pesan. Dikiranya aku janda yang tidak punya harga diri. Hingga 3 bulan berlalu, aku benar-benar merasakan dampak baiknya. Bahkan aku memiliki list jumlah cowok yang menggodaku setiap harinya dalam note. Setelah 3 bulan menggunakan pakaian longgar, memang di tempat kerja masih banyak yang suka menggoda. Tapi di jalan dan di kampungku, setiap lelaki yang lewat tidak lagi menggodaku dengan mata jelalatannya. Wardah juga mengajariku bagaimana cara bicara seorang wanita agar tidak digoda lelaki. Iya, aku biasanya merespon semua pembicaraan lawan jenisku yang mengajakku bicara. Namun, sekarang aku bersikap cuek dan tidak mendayu-dayukan suaraku lagi agar terlihat ramah pada lelaki hidung belang. Sementara kepada teman perempuan, aku tetap bersikap ramah seperti dulu, walaupun hingga saat ini jumlah teman dekatku masih satu, yakni Wardah. "Hai sayang, besok ada kegiatan nggak?" tanya Wardah tiba-tiba sambil menepuk pundakku yang baru saja datang meletakkan tas jinjing pada lokerku. Bukannya salam, malah ngagetin orang, jawabku ketus, sambil menekan tombol senyap pada ponsel dan memasukkannya pada saku celana kainku yang sangat longgar. "Maaf Bu, bercanda sedikit aja nggak boleh. Besok Minggu aku ada kegiatan ngaji rutinan Ustadz Firman. Kalau nggak ada kegiatan, yuk ikutan." Hei, aku pakai baju longgar bukan berarti mau jadi cewek alim yang selalu datang ke pengajian kayak anak pondok loh ya. Aku ya aku. Alah, sekali aja Bu, daripada bengong di rumah. Kalau kamu nggak tertarik, anggap aja ini buat ngajarin Putri biar terbiasa ikut pengajian. Aku nggak minta kamu ikut terus kok. Oke, sekali aja. Jangan ajak-ajak aku lagi loh ya. Aku tahu kok kapan aku harus ke pengajian, jawabku sambil menguncir kuda rambutku yang masih tergerai lalu siap untuk bekerja. Tak ku pedulikan lirikan-lirikan rekan kerja laki-lakiku yang berbisik-bisik dengan teman mereka sambil tersenyum beringas. Hari itu aku pulang lebih awal karena hari Sabtu. Aku bersemangat untuk pulang sebelum akhirnya perutku meronta untuk diisi. Seperti biasa, aku dan Wardah selalu berjalan beriringan menuju tempat parkir. Temenin aku makan yuk. Tadi siang aku makan sedikit banget gara-gara sayurnya kepedesan. Waduh, aku takut ditunggu suamiku nih. Dia pengen ditemenin beli topi buat kerja. Ini kan masih jam 3 paling juga suamimu belum pulang. Izin dulu Ki. Wardah memandangku sesaat. Mungkin dia heran karena tidak biasanya aku memintanya untuk ditemanin makan. Dia kenal aku sebagai wanita yang mandiri dan mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Memang hari ini aku merasa agak bosan hidup dalam kesendirian.
Ingin ada teman yang bisa diajak ngobrol, sehingga aku agak memaksa Wardah untuk menemaniku makan, tepatnya sekaligus mengobrol. Jujur, aku merasa iri dengan Wardah yang memiliki suami. Walaupun menurut Wardah, suaminya tidak romantis. Namun setidaknya memiliki pasangan lebih nyaman dan menenangkan. Aku sendiri sudah lelah mencari pasangan hidup karena aku pikir semua lelaki yang mendekatiku selama ini hanya memandangku dengan tatapan. Baksonya 2 ya bang, sama es teh 1. Aku mulai memesankan makanan saat Wardah mau menyanggupi permintaanku. Namun hari ini aku tidak mengajaknya ke rumah makan, tetapi di rombong bakso keliling yang sering membuatku ngiler. Kata tetanggaku, bakso Aa Kohar ini enak. Namun aku belum berani mencobanya sendiri karena bakso pinggiran rentan dengan cowok-cowok yang nongkrong. Aku tidak mau dipandang negatif lagi sama tetangga. Akhirnya sekarang aku bisa mencobanya. Sambil menunggu bakso disediakan, aku banyak bercerita dengan Wardah. Aku yang banyak diam merasa sangat lega ketika bisa berbicara dengan orang yang mau mendengar keluh kesahku dan tidak menyela seperti Wardah. "Ini baksonya mbak," kata abang bakso yang akrab disapa Aa Kohar itu. Aku mengambil mangkok bakso dari tangannya. Sejak tadi ku perhatikan Aa Kohar hanya menunduk saat melayani pembelinya, tidak seperti penjual bakso lainnya yang ramah agar menarik pembeli. "Kecapnya mana, A?" tegurku ketika tidak ada kecap di meja kami. Aa Kohar langsung mengambilkan kecap dan menyodorkannya padaku, masih dengan tertunduk. Aku segera mengambilnya. Karena ukuran botol kecap yang besar, aku menampaninya dengan kedua tangan sehingga tidak sengaja mengenai tangan Aa Kohar. "Astagfirullahaladzim," seru Aa Kohar yang membuat Wardah terkejut dan melihat ke arah kami. Aku bingung mengapa dia beristighfar sekeras itu dan terlihat tampak panik sambil bergegas meninggalkan kami. "Ar, abang bakso ini kenapa ya? Aku nggak ngapa-ngapain kok teriak istighfar sekeras itu?" tanyaku agak jengkel. Aku merasa tidak melakukan kesalahan apapun padanya. Sementara Wardah langsung menoleh ke abang bakso sesaat, lalu menoleh padaku sambil tersenyum. "Hei," ditanya malah senyum-senyum. "Kamu mau tahu jawabannya?" Aku mengangguk tidak sabar sambil mencomot pentol jumbo yang aku pesan. "Bukan mahram." "Hah? Iya, kamu bukan mahram dan menyentuhnya tadi," sambung Wardah yang masih sibuk mengaduk saus di mangkuknya. "Bukan mahram gimana maksudnya, Ar? Masa kamu nggak pernah dengar atau lihat di TV sih, Sher? Segitu nggak tahunya kamu." Aku berpikir sejenak. Aku sering mendengar bukan mahram saat melihat sinetron-sinetron Islami di TV, di mana Pak Ustadz enggan bersalaman dengan jamaah wanitanya dengan alasan bukan mahram. Walah, iya aku ingat. Tapi kan aku nggak ngapa-ngapain, Ar. Abang bakso itu juga bukan ustadz. Lagian siapa yang mau pegang dia? Orang nggak sengaja kok ngambil kecap, jawabku sewot. Mendengar ucapanku, Wardah tertawa kecil. "Abang itu hanya pengen menjaga kesuciannya dan kesucianmu saja, Sher.
Gak ada salahnya kan dia menjaga diri dengan mengikuti anjuran Nabi. Justru kamu beruntung karena dia menjaga dirimu juga agar tidak sampai tersentuh olehnya. Kalau aku lihat dari penampilannya, celana cingkrang dan berjenggot, serta banyak menunduk, aku yakin abang bakso itu orang yang taat pada perintah agama. Setiap orang kan punya hak masing-masing dalam menjaga dirinya, Sir. Bayangin aja kalau semua cowok kayak gitu. Tentu para wanita dan janda kayak kamu bisa hidup dengan tenang karena gak ada yang menggoda, gak ada yang berpikiran, bahkan gak ada. Ya kan, Sir? Aku langsung terdiam. Jawaban Wardah lagi-lagi menohokku. Aku merasa jengkel, namun entah jengkel karena apa. Semua jawaban Wardah perihal agama selalu masuk akal dan tidak bisa kusanggah. Walaupun aku merasa agak tidak nyaman. Terlepas dari itu, aku baru sadar bahwa selama ini aku memang tidak pernah melihat Wardah bersentuhan dengan bukan mahramnya. Walaupun pekerjaannya menuntut ia untuk beberapa kali harus berkomunikasi dengan rekannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur, guling ke kanan dan ke kiri. Untung Putri tidak terganggu dengan suara tubuhnya yang berguling tidak tenang. Sejak peristiwaku dengan Aa Kohar dan ucapan Wardah saat itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus merekam ulang peristiwa itu. Jika benar apa yang diucapkan Wardah, betapa sucinya penjual bakso itu, berarti selama ini ia tidak pernah bersentuhan dengan siapapun. Sementara aku sangat menjijikkan. Sebelum menikah dengan mantan suamiku, aku sudah berulang kali berduaan dengannya dan melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang pasaran. Bahkan setelah menikah, aku sempat berselingkuh walaupun tidak berhubungan badan. Betapa menjijikannya aku ini. Tubuhku tidak suci dan banyak dijamah yang bukan mahram. Lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan besi panas daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kutipan hadis yang tidak kuhafal sepenuhnya dari Wardah membuatku semakin jijik padaku. Malam itu juga, aku terus browsing mengenai batasan mahram dan kesucian wanita dalam Islam. Dan air mataku benar-benar tumpah ruah. Aku merasa seperti janda yang memang penggoda, seperti yang dikatakan tetangga-tetanggaku. Memang aku tidak menggoda secara langsung, tapi penampilanku, auratku, bahkan sentuhanku pada suami-suami tetanggaku yang tidak sengaja. Aku memang janda penggoda. Ampuni aku, ya Allah. Aku langsung searching cara bertobat dan malam itu juga aku belajar untuk sholat malam lalu berdoa meminta ampun kepadanya. Sujud yang kurasakan kali ini sangat nikmat. Berbeda dengan sujud pada sholatku di waktu sholat lainnya yang sering aku tinggalkan. Gairahku untuk lebih mengenal agama semakin tinggi. Terlebih kebetulan pagi ini Wardah mengajakku ke pengajian. Sepertinya Allah memang menghendaki aku untuk bertobat. Karena bukan kebetulan hari ini tema ceramahnya tentang kesucian lahir dan batin seorang hamba Allah. Sejak awal ceramah, aku benar-benar memperhatikan penjelasan Ustadz. Bahkan Wardah sesekali melirikku. Mungkin karena heran, aku tidak banyak bicara seperti biasanya. Sesekali aku menahan air mataku
dan mengibaskan kerudung yang aku kenakan untuk ikut pengajian demi mengalihkan air mata yang kutahan. Sepulang mengaji, mataku teralihkan pada sosok yang tidak asing dengan sedang memperbaiki motor bututnya yang mogok. Ya, dia adalah A.A. Kohar yang ternyata berada di pengajian yang sama denganku. Entah mengapa, saat melihat sosok itu dari belakang, hatiku berdesir halus. Ada sesuatu di sana yang entah apa. Ada rasa ingin mendekat ke sana, sekedar untuk bicara. Namun rasa malu luar biasa menggerogoti hatiku. Ingin segera berpaling dari sana pun, aku masih belum puas memandang sosok itu dari belakang. "Ibu ngapain bengong di sini? Ayo pulang, Bu. Putri mau ngerjain PR lagi dikit," seru anakku dari belakang. Aku tersentak kaget dan langsung mengikuti Putri. Hatiku ini benar-benar kacau. Apa aku sekarang mulai mengagumi penjual bakso itu? Dari usianya, sepertinya beliau sudah menikah. Mana mungkin aku merebut suami orang? Tapi apa salah jika aku sekedar mengaguminya saja? Toh aku tidak mengganggu dan mendekatinya sedikit pun. Bersambung.